الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام. والحمد لله الذي فضلنا بنعمة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah salat isya yang Allah muliakan. Alhamdulillah, mari kita hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini lagi-lagi kita diberikan nikmat yang begitu mahal, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu langka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Baru saja kita menyelesaikan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian tentunya lupa saya dan kita semuanya untuk bersolat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, malam hari ini adalah malam pertemuan pertama pada kajian tematik yang namanya tematik, maka temanya macam ya saya, temanya macam-macam. Artinya harapannya tadabbur Quran, tetapi yang diminta adalah tematik. Sesekali nanti kita tadabbur Quran, atau mungkin juga di pekan-pekan yang lain sudah ada kajian tadabbur Al-Quran. Kalau pun lihat bahwa ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang-orang Islam, yaitu terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Bahkan dikatakan tuntutlah ilmu dari sejak di gendongan ibunda kita sampai kemudian kita masuk ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Karena seperti itu, sebagai seorang muslim anti jahiliyah, anti kebodohan, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang berilmu. yakni yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat dari orang-orang yang beriman. Dan pilihan yang lainnya kalau tidak beriman, ya, maka kemudian orang berilmu, ya, mohon maaf, meskipun dia non muslim, di dunia ini dia mulia. Orang berilmu meskipun dia non muslim, apalagi orang Islam. Maka dalam ayat tadi dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu, orang beriman dulu dengan keimanannya. Ya. Orang beriman ditambah dengan keilmuannya makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi hadirkan niat, terutama hadirkan keikhlasan kita semua. Hadirkan kemudian juga adalah niat i'tikaf, karena kita sambil menunggu waktu isya. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama adalah isbagul wudu indal makarim, kita menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak kita suka. Bangun tidur, mantuk-mantuknya itu kalau ikuti nafsu ya kita ambil selimut, orang lagi gitu kan baik. Tapi kemudian kita bangkit melawan nafsu, melawan bisikan, maka tesnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah intizarus shalah, kita menunggu datang waktunya salat.
Jadi syukur-syukur sebelum azan sudah ada di masjid, syukur-syukur. Dan yang ketiga adalah kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Jadi sebenarnya yang paling untung paling ketiga ini orang yang rumahnya jauh, macam ke sana depan, itu paling banyak langkahnya. Naik motor kan? Naik motor. Naik motor. Ada yang mengatakan, ada ini Pak, maaf, ada yang mengatakan nggak nyunah kita naik motor itu. Kalau ada mungkin dari hadis tadi, ya tadi kita motor juga pakai bensin, apalagi naik sekarang BBM ya. Artinya ya dia memperbanyak masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Artinya dia sering ke masjid setiap waktu sholat dan menggugurkan satu langkah, bahkan menaikkan derajat dia satu langkah menggugurkan dosa-dosa orang tersebut. Baik, hadirin sekalian yang Allah muliakan, saya akan awali dengan sebuah asar perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa man ahabba, siapa yang ingin, barang siapa yang suka di antara kita, yang punya niat atau keinginan yang luar biasa, ay yuhibbahullah wa rasuluhu, agar ia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut beliau, Ibnu Mas'ud sahabat yang mulia, falyanzur, maka ya hendaknya ia melihat, lihat dirinya, lihat diri kita. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika kita orang tersebut yuhibbul Qur'an, mencintai Al-Qur'an, bahwa yuhibbullahu wa yuhibbullah wa rasulahu, maka orang tersebut adalah betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi standar sederhananya, Bapak sekalian Allah mendengar, jika kita ingin mencintai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka standar dalam perkataan ini ada satu. Ada enggak kita mencintai Al-Quran? Ada enggak rasa kerinduan kepada tilawat Quran? Jika sudah ada rasa itu, ya, misalkan setiap hari bagi dia harus membaca Al-Quran. Ada enggak kegelisahan dalam diri kita kalau tidak membaca Al-Quran? Ada enggak rasanya hampa hidup ini kalau enggak baca Al-Quran? Kalau ada rasa hampa, rasa gelisah, tapi tidak pernah membaca Quran dalam satu hari itu, berarti bahagialah kita. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itulah tanda bahwa kita mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini asal yang luar biasa. Jadi dari Allah muliakan bahwa jangan-jangan selama ini kita hanya slogan, kita hanya keluar-keluar cinta Allah, cinta Rasulnya, tapi kemudian dalam hati kita satu hari, 2 hari pegang, lihat musab aja enggak, kita tetap ada jaga apa-apa. Berarti cinta kita adalah bertepuk sebelah tangan. Cinta kita adalah palsu, mohon maaf. Atau bahasa yang lain adalah pesan kosong. Ngomong doang, nggak ada bukti. Tidak ada bukti dari rasa apa, tidak ada bukti dari slogan dia tadi mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Maka yang luar biasa itu adalah dari beliau juga ya, dari dibuktikan oleh beliau di Mas'ud di awal-awal dakwah. Tatkala berkumpul para sahabat, kemudian di antara mereka mengatakan, siapa di antara kita nih yang berani membaca Al-Quran di hadapan khalayak? Ini gak ada yang berani awal-awalnya. Ya. Sebelum hijrahnya Umar, gak ada yang berani tawaf, gak ada yang berani sholat secara jahriyah terang-terangan. Sebelum Umar masuk Islam, maka gak ada yang berani. Maka Ibnu Mas'ud langsung mengatakan, saya berani. Sahabat pada waktu itu melarang, jangan antum deh,
Saya maksud jangan engkau lah. Karena waktu itu orang Arab itu mereka kuat dengan backing sosialnya. Ini suku siapa, ini kabilah mana. Kalau kabilahnya kuat, ya orang nggak macam-macam. Makanya Rasulullah SAW itu kan aman karena backingan yang kuat dari suku Bani Hashim. Seperti itu. Maka sahabat-sahabat yang lain melarang, jangan engkau bin Mas'ud, engkau bukan dari keluarga terpandang, nanti ujung-ujungnya juga digebuk, ujung-ujungnya juga dibogem dan sebagainya. Udah, kata beliau, tetap saya akan baca. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Beliau kemudian keluar di hadapan khalayak, di hadapan Ka'bah, kemudian membaca surah Ar-Rahman sekencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sampai sekencang-kencang. Apa yang terjadi? Jadi kemudian benar bukan para sahabat yang lain di akhirnya dipukul masa yang beringas karena tidak suka mendengar ayat Al-Quran yang dibaca. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bukan hanya slogan mencintai Al-Quran, mencintai Allah, ya, tetapi kemudian betul-betul direfleksikan, dibuktikan dalam dari pengorbanan beliau, dari pengorbanan yang beliau tunjukkan. Jadi betul-betul dibuktikan dengan pengorbanan beliau. Maka di zaman kita juga kita butuh pengorbanan, Pak. Hadirin sekalian muliakan. Maka sesekali semoga dalam hidup ini di tengah malam kita terbangun gitu kan, membaca Al-Quran dulu dan seterusnya. Bangun iblis diangkat tidur lagi. Maka sesekali ketika bangun dari di tengah malam, tunjukkan bahwa kita mencintai Al-Quran dengan membaca Al-Quran tersebut. Ya. Pertanyaannya Bapak sekalian Allah muliakan. Maka pertanyaannya adalah mengapa kita mencintai Al-Quran? Tapi sebelum ke situ, saya juga ingat sebuah asar dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Law tawarat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Atau dalam redaksi yang lain, "Law tawarat qulubuna." Kalau saja hati-hati kita ini bersih, Pak, maka kita tidak akan pernah kenyang daripada membaca Al-Quran. Jangan-jangan kita malas membaca Al-Quran, mohon maaf, hati kita yang kotor. Bukannya kita enggak membaca Al-Quran, Qurannya enggak mau dibaca sama kita, nauzubillah. Jadi Al-Quran itu sudah suci, Pak. Ya, jadi jangan-jangan ya karena ibarat air bersih butuh wadah yang bersih, kita gelasnya. Kalau kita ini kotor, airnya enggak boleh tuang. Tapi kalau kita sudah bersih hati kita, maka kemudian airnya akan masuk sebagai orang lain. Maka jangan-jangan itu kenapa selama ini kemudian berat membaca Al-Quran, jangan-jangan kitanya yang hati kita yang tidak tahur, yang tidak bersih, hati kita yang lebih banyak kotornya, hati kita yang jarang kita cuci dengan kalimat istighfar, astagfirullah. Makanya Rasulullah menasihati kita paling tidak dalam sehari itu 70 kali membaca istighfar. Ya. Dan dalam riwayat yang lain 100 kali membaca istighfar. Ya. Kalau mau jujur, rasanya jarang banget sehari 70 kali. Jarang banget gitu. Ya paling sholat astagfirullah. Itu saja. Di luar sholat sepertinya butuh komitmen yang tangguh, yang kuat dari kita. Maka kita bisa membaca 70-100 kali lebih istighfar dalam sehari-hari kita. Maka dengan demikian, ya, ini sunnah Rasulullah SAW, sunnah istighfar ini. Kalau kita baca istighfar, maka insya Allah kemudian akan bersih hati kita,
maka ilmu-ilmu dari Al-Quran, bahkan Al-Quran pun akan dengan kita baca, insya Allah. Pertanyaannya kembali lagi bahwa mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Di dalam surah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunhum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Yang pertama, bahwa dengan jauh dari Al-Quran maka kita memilih teman qarin, teman kan? Makanya ada namanya jin qarin. Ada yang namanya jin qarin. Maka dia juga Allah juga istilah qarin sudah ada. Nuqayyid lahu syaitanan, tetapi qarinnya ini adalah syaitan, ya. Fahuwa lahu qarin, yang qarinnya ini wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, maka qarinnya ini, ya, qarinnya ini akan membuat dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Parahnya, naudzubillah, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia terus menganggap dirinya benar, dia terus menganggap dirinya terbaik, dia terus nikmat dengan rasa jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Agar tidak kita punya qarin yang buruk ini, yang selalu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah cintai Al-Quran dengan banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Sampai berapa ayat berikutnya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, bahwa ada dalam hidup ini momen-momen kita tersesat, mohon maaf, momen-momen kita merasakan sempit yang luar biasa. Sepertinya masalah susah banget jalan keluarnya. Sepertinya masalah bertubi-tubi nggak selesai-selesai. Ya jangan-jangan, mohon maaf, karena itu tadi, wa man a'rada 'an dzikri, kita berpaling daripada zikir. Di sini kemudian maksudnya adalah membaca Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seafdal-afdalnya ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah ketika dia membuka mushaf membaca Al-Quran. Jangan-jangan kesempitan hidup ini itu karena kita jauh dari membaca Al-Quran, jauh daripada tuntunan Al-Quran. Sudah beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu kalau tidak apa, sekarang atau dulu ada komunitas namanya One Day One Juice, ya Pak ya. Kalau saya nggak tahu ya, saya nggak ngikutin lagi komunitas ini. Tapi syukur-syukur kalau bisa seperti itu, One Day One Juice, silahkan, itu lebih baik. Maka sebulan bisa khatam Al-Quran. Kalau ulama mengatakan yang minimal 40 hari itu Pak, minimal 40 hari sudah harus selesai khatam Al-Quran. Ada juga yang mengatakan minimal 2 bulan 60 hari selesai membaca Al-Quran, dengan catatan ada tadabburnya. Jadi dia sehari setengah juz, ya, selesai setengah juz dia tadabbur Al-Quran. Itu catatannya. Maka kalaupun tidak ataupun terasa berat arahan-arahan para ulama ini, ya, maka minimal kita setengah juz. Setengah juz pun merasa berat, maka minimal kita potong sedikit menjadi 1/4 juz. Berapa itu? 5 halaman. 1/4 juz pun terasa berat karena sibuk bekerja, mungkin pulang pagi, pulang pagi, pergi malam, pulang pagi. Sip 3. Artinya karena kesibukan, udah perjalanan jauh, capek dan seterusnya, maka
kita potong dikit nggak apa-apa. Jadi ya 4 halaman, 2 halaman, paling tidak 1 hari harus ya membaca Al-Quran. Ada yang bilang juga nggak membaca pun nggak bisa, paling tidak kita lihat itu mushaf, lihat. Karena begitu buka lihat mushaf aja nih, mata kita mendapatkan pahala. Maka lihat pun tidak ya, wallahu alam. Itu sudah paling tingkatan yang paling gampang kita melihat doang. Sebelum tidur ya Pak bilang tapi ini semoga tidak terjadi alasan Pak ya. Lihat cukup lihat, alhamdulillah. Ya syukur-syukur bisa membaca. Ya. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz mereka mulia dengan hafalannya. Iya. Tetapi menurut para ulama ternyata bukan hafalan yang membuat mereka mulia itu. Yang membuat mereka mulia adalah tatkala mengulang proses menghafalnya. Itu diulang, satu ayat dibaca sampai berapa kali? 10 kali, 5 kali. Orang-orang bilang berapa kali? 40 kali. Karena katanya kalau 40 kali baca Pak, itu secara otomatis sudah hafal. Secara otomatis. Jadi satu ayat yang kita baca 40 kali otomatis hafal. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka mulia bukan hanya karena hafalannya. Justru diulang-ulang ayat tersebut. Nanti setelah hafal murojaah namanya diulang-ulang lagi. Ya justru karena sering mengulang-ulang, sering membaca-baca itulah yang membuat mereka mulia. Jadi nggak hafal juga nggak masalah sebenarnya Pak. Selama kita tetap istiqomah membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa menghafalnya. Menghafal itu bonus. Ya, yang paling penting bagaimana kita dalam sehari-hari itu ya, selalu berusaha menjaga interaksi dengan Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita. Kemudian kembali tadi ke ayat ini bahwa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati, yang repot yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka nanti pada hari kiamat kami himpun, kata Allah, kami bangkitkan dalam keadaan buta. Yaumal qiyamah. Kemudian di saat buta itulah orang-orang yang tadi jauh dari Al-Quran mengatakan, qala rabbi ma hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, nggak bisa melihat? Wa qad kuntu basira, dulu di dunia bisa melihat keindahan alam, bisa melihat ini itu dan seterusnya. Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah kata Allah, dulu di dunia ada ayat-ayat kami dalam Al-Quran, kamu lupakan, ya, cuek, kamu dibaca dan seterusnya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini kata Allah, sebagaimana dulu engkau lupakan Al-Quran, maka sekarang pun kami melupakan Allah. Jadi dibaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beralasan, ya Allah kenapa buta ya Allah? Dulu saya bisa lihat, saya bisa jalan ke sana kemari, jalan-jalan dan seterusnya. Langsung dibalikan oleh Allah. Ya itu dulu karena kamu dulu melupakan Al-Quran. Maka ini dalamnya, mananya Pak? Dalam hidup sudah diberikan kesempitan hidup, ya. Ketika mati dibangkitkan dalam keadaan buta. Mau protes ke Allah, Allah balikin, ya itu sudah selesai. Maka nauzubillah, cukup sebenarnya untuk satu ayat ini cukup bagi kita alasan yang kuat kenapa kita harus mencintai Al-Quran dengan banyak-banyak membaca Al-Quran tersebut. Ya. Meskipun nanti ada tingkatannya akan kita bahas setelah ini, membaca dan seterusnya. Ya. Dan alasan yang paling kuat tentunya adalah karena Al-Quran ini adalah dusturuna. Apa itu dustur ya? Manhaj hidup kita, pedoman hidup kita. Sebagai seorang muslim nggak ada pilihan lain. Begitu ikrar kita menjadi seorang muslim, maka kita berusaha Bapak sekalian untuk menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup kita, sebagai gaya hidup sehari-hari kita. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu,
Bunda Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana gaya hidup Rasulullah SAW? Sehari-hari itu Rasulullah bagaimana akhlak beliau? Maka kemudian Bunda Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ya. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bicara dengan lembut, Rasulullah seperti itu. Ketika Al-Quran mengarahkan berimpak dalam keadaan susah dan lapar, Rasulullah seperti itu. Makanya simpel jawabannya, karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian sekarang dalam surah An-Nahl Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Maka kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau wahai Muhammad, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala problematika hidup kita. Tibyanan. Bahkan para sahabat mengatakan, kalau aku kehilangan tali sendal, jawabannya bisa ketemu dalam Al-Quran. Itu ungkapan mungkin tinggi, apa istilahnya itu? Tinggi maknanya. Tinggi maknanya. Jadi saking bergantungnya dulu para sahabat dengan Al-Quran, karena dan Rasulullah tentunya. Sampai mereka mengatakan bahwa kehilangan sendal pun jawabannya ada dalam Al-Quran. Ya maksudnya tidak dibilang mimpi sendal di situ, bukan. Ya mungkin ketenangan itu, kemudian dengan ketenangan misalkan, kemudian pikiran jadi ingat dengan di sini dan seterusnya. Kemudian tibyanan likulli syai', menjelaskan segala problematika hidup kita. Wa hudan, sekaligus sebagai petunjuk. Maka ibarat kita hidup ini kurang lebih seperti dalam hutan, ya. Dalam hutan kita butuh apa itu namanya? Kompas. Ada apa yang suka naik hutan sini Pak? Naik gunung? Zaman muda. Insyaallah. Ya. Kemudian kita di tempat entah berantah, kita butuh petunjuk. Namanya kompas misalkan, namanya peta, mengarahkan kita ke utara, selatan dan seterusnya. Atau sekarang zamannya modern, GPS, ya Pak. Kalau sekarang mah nyasar pun ya kita nggak takut sekarang. Ada orang yang nggak pernah kesana sini, kita kasih motor, kasih GPS, nyampe deh. Ikutin, belok kanan, belok ke dalam. Yang ketemu Pak, canggihnya zaman sekarang ini. Maka itu juga Al-Quran. Kalau kita dalam ini tidak pandai-pandai mencari GPS, ya maka kemudian nauzubillah kita bisa nyasar seperti zaman-zaman dulu. Cari jalan alamat mana, kalau terus pandai-pandai nanya gitu. Sekarang nggak perlu nanya. Tadi itu GPS, bahkan dia yang mengarahkan belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Maka begitu pun Al-Quran, jika tidak ingin nyasar, ya, maka harus lebih dekat dengan Al-Quran. Baik, hadirin sekalian yang Allah muliakan, ini beberapa, sebenarnya banyak sekali alasan-alasan penting mengapa kita harus mencintai Al-Quran. Tetapi ya, semoga dengan 3 tadi disebutkan, semoga bisa mewakili. Yang pertama, tentunya agar kita punya korin, ya, korin yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Maksudnya pada bisikan-bisikan, ya, artinya bahwa hati kita ini selalu gampang untuk melakukan kebaikan. Dari mana itu? Dari kedekatan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita tidak mendapatkan kehidupan yang sempit, kemudian nanti nauzubillah pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta, maka mau nggak mau pilihannya adalah harus lebih dekat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bahwa Al-Quran itu adalah manhaj hidup, bahwa Al-Quran itu adalah adab kita
sebagai seorang muslim harus mencintai Al-Quran dengan mengkaji ilmunya, dengan mengkaji hikmahnya, dengan membacanya dan seterusnya. Baik, hadirin sekalian yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui hal-hal yang tadi disampaikan pada kandidatnya, bagaimana sebab-sebabnya dan seterusnya, sekarang kira-kira bagaimana ekspresi kecintaan kita kepada Al-Quran? Apakah hanya dengan membaca, dan apakah hanya dengan melihat tadi, atau mendengar bahkan cukup? Yang pertama, jadi refleksi kecintaan kita kepada Al-Quran itu bertingkat-tingkat, ya, atau punya tingkatan. Ya. Yang pertama adalah tentunya tilawatan, qiraatan. Bukti kecintaan kita yang pertama kepada Al-Quran adalah kita baca tidak Al-Quran itu setiap hari. Kalau sudah kita baca, Masya Allah, ini berarti bersyukurlah Bapak-Bapak sekalian, ada kecintaan kepada Al-Quran di dalam hati kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Maka bacalah wahai kaum Muhammad, bacalah apa-apa yang diwahyukan kepada Al-Quran. Ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang notabene makhluk paling dekat dengan Allah, ya. Makhluk paling dekat dengan Allah, makhluk paling mulia, masih diingatkan Allah baca Al-Quran. Betul, baca Al-Quran. Itu Rasulullah, ya. Yang kita sanksi lah beliau lupa dan seterusnya. Maksudnya lupa membaca, ya nggak mungkin Rasulullah. Tapi tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya apalagi kita, ya, apalagi kita juga harus selalu ditadkirah baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya. Dan tentunya sekarang bicara mengenai baca Al-Quran, ya, bacanya mohon maaf tidak boleh sembarangan. Maka ada namanya ilmu tajwid, ada namanya ilmu tahsin. Ya. Ini juga kita pelajari, Pak. Ini juga kita pelajari agar maksudnya adalah agar bagaimana tilawah kita itu makin sempurna. Karena makin sempurna tilawah kita, ya makin sempurna pahala kita. Makin sempurna tilawah makhraj yang kita lafazkan, ya makin sempurna pahala kita. Maka Rasulullah mengingatkan, hasinul Qur'ana bi aswatikum, perbaiki atau perindah Al-Quran dengan suara kalian, kata Rasulullah. Fa inna sawtal hasan yazidul Qur'an husnan. Karena suara yang indah, bacaan yang baik itu ternyata menambah keindahan pada Al-Quran itu sendiri. Coba saya tanya sekarang, ada tilawah-tilawah yang dari masjid. Kalau zaman dulu itu ada Muhammad buat tilawah ini hebat banget. Ketika mendengar itu, kira-kira bagaimana hati kita? Adem, indah banget bacaannya. Daripada satu orang baca panjang panjangnya aura-aura, dan kemudian makhrajnya ketukar ha ketukar. Mohon maaf pada nikmatnya. Maka makin bagus bacaan kita, makin benar makhrajnya. Satu, pahalanya makin baik, makin sempurna. Yang kedua, menambah keindahan pada Al-Quran itu sendiri. Ustaz saya sudah senior ini. Artinya mau belajar hak itu susah banget. Saya sudah ikut tahsin 2 kali sepekan, sekali sepekan, tapi nggak ada perubahan. Kho ya hak lagi, hak ya kho lagi, tukar-tukar. Ya itu mah sudah takdir. Maksudnya adalah yang penting ada usaha, yang penting ada usaha. Tapi bukan berarti menjadi alasan ketika kemudian tidak bisa membaca, bukan menjadi alasan tidak membaca Al-Quran. Saya takut salah baca Al-Quran, maka saya tak baca. Ini sepertinya kata-katanya bagus loh. Bagus kata, alasannya bagus nih.
saya takut salah ntar kan dibaca karena saya nggak bisa baca, kenapa pendeknya orang-orang. Tapi mohon maaf ya, ini sepertinya alasannya bagus tetapi nggak pas. Maka bagi kita yang mohon maaf, yang mungkin sudah berusaha sekian tahun, makanya berusaha belajar tetapi kemudian bacaannya peningkatannya lambat ya nggak masalah, silahkan. Karena Rasulullah juga mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safawatil kiramil, bahwa orang-orang yang membaca Quran dengan baik itu mereka bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yatata'u fihi, tetapi ada orang yang terbata-bata bahwa ada syaqqun, dia berat kata-kata yang mungkin karena telah belajarnya dan seterusnya, tetap akan melanjutkan terus ya. Falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala karena satu, dia tetap berusaha membaca meskipun bacaannya belum sempurna, dan yang kedua adalah pahala karena dia berusaha belajar, terus belajar. Dan ada yang mengatakan bahwa tilawah itu Pak adalah jam terbang. Itu kaitannya dengan jam terbang. Makin banyak jam terbang kita membaca, maka lambat laun bacaan kita akan semakin baik. Tetapi kalau memang sudah bacaan belum baik, kemudian jarang membaca, ini yang masalah. Masalah. Jadi baiknya, jadi gimana kesimpulannya? Mau bacaannya bagus, bacaannya belum bagus, mau panjang pendeknya belum pas rasanya, silakan tetap jangan melepaskan tilawatil Quran. Itu yang paling penting. Ya, utamanya adalah belajar. Tapi kemudian kalau sudah berusaha belajar tetap seperti itu, jadi nanti di hadapan Allah kita alasannya enak. Kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada ditanya kenapa nggak bisa ngaji, sudah belajar dengan lama bertahun-tahun, nggak bisa. Daripada kita nggak punya alasan ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting tetap terus baca dan baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, semoga kita bisa kemudian menjadi hati-hati yang tenang. Dan banyak sekali Pak hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah barang siapa membaca Al-Quran, 1 huruf itu adalah 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf. Alif 10, lam 10, mim 10 ya. Kalau itu kita baca berarti sudah 30 kebaikan. Basmalah saja Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Jadi dengan basmalah saja sudah 190 kebaikan yang akan kita dapatkan. Bagaimana dengan Al-Fatihah, bagaimana dengan Al-Baqarahnya, bagaimana dengan Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, dan surah-surah yang lainnya. Pasti tetap baca Al-Quran bagaimanapun keadaan kita saat ini, berusaha. Dan satu lagi adalah Rasulullah SAW ini juga lumayan penting menggugah kita. Beliau mengatakan bahwa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian, oleh kita ini Al-Quran, karena nanti Al-Quran ini akan menjadi pengacara, akan menjadi pembela kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Jadi yang pertama Pak, bahwa tingkatan yang pertama adalah tilawatil Quran. Ada tingkatan-tingkatan yang lain, tetapi ada namanya tadabbur, ya, ada namanya menghafal, ada namanya belajar. Ya. Yang paling tinggi adalah bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita tadabburi, apa yang kita hafalkan melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik, hadirin sekalian Allah muliakan, sudah masuk waktu Isya, ya. Sudah masuk waktu Isya, semoga yang tadi disampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya, khusus bagi
bergeser pribadi dan mohon dimaafkan jika ada kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.